Ya Tuhan, Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, pada pagi hari ini kami datang lagi kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Jaga lindung kami sepanjang malam, dan boleh bangun pagi ini dengan tubuh diberkati. Kami rindu mendengarkan nasihat firman-Mu. Berkati kami, urapi kami semua, agar kami dapat memahami bacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 28 Maret tahun 2021. Musa bertahan saat melihat Dia yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demi kehormatan Allah dan kelepasan umatnya yang tertindas, Musa mengorbankan kehormatan Mesir. Kemudian dalam suatu makna yang khusus, Allah mengambil alih pendidikannya. Ia masih harus mempelajari pelajaran bergantung atas kuasa ilahi. Ia salah menduga maksud Allah. Pengharapannya ialah melepaskan Israel dengan kekuatan senjata. Untuk hal itu, ia mempertaruhkan segala sesuatu dan gagal. Dalam kekalahan dan kekecewaan, ia menjadi seorang buronan dan orang buangan di negeri asing. Tampaknya sudah putus sama sekali dari tugas hidupnya. Ia sedang menerima disiplin penting untuk menggenapi tugas itu. Ia harus memperoleh pengalaman yang akan menjadikannya seorang gembala yang setia dan panjang sabar bagi bangsa Israel. Dalam kesederhanaan yang keras di padang gurun, Musa memperoleh apa yang menyertainya sepanjang tahun-tahun kerja keras dan beban hidupnya. Suatu pengertian akan kehadiran pribadi ilahi. Ketika salah mengerti dan salah memberi gambaran, ketika dipanggil untuk menegur dan mencela, ketika menghadapi bahaya dan kematian, ia dapat bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa berdiri lebih tinggi dalam hikmat dan keikhlasan daripada semua raja-raja dan negarawan-negarawan dunia. Ia murah hati, berbudi luhur, seimbang. Ia tidak bercacat dan kualitasnya tidak hanya setengah berkembang. Ia dapat dengan sukses mendesak sesamanya manusia karena hidupnya sendiri merupakan suatu gambaran hidup dari menjadi apa bisanya manusia itu dan mengerjakannya dengan Allah sebagai penolongnya. Ia berbicara dari hati dan itu mencapai hati. Ia terampil dalam pengetahuan namun sederhana bagaikan seorang anak dalam manifestasi simpatinya yang dalam. Dikaruniai dengan naluri yang luar biasa, ia dapat menimbang segera segala keperluan semua orang yang mengelilingi dia. Tentang dia yang terkenal karena kelemah lembutannya, Kristus berkata, ia dapat dipercaya. Oleh dia aku dapat menyatakan diriku kepada dunia. Ia tidak akan merajut ke dalam jaringan itu suatu benang sifat mementingkan diri. Puji Tuhan, pagi ini kita dikuatkan lewat bacaan renungan pagi. Satu pengalaman yang unik yang dialami oleh Musa. Musa harus meninggalkan
semua yang ada di Mesir, dan dia rela untuk dididik di tempat yang bagi kita manusia biasa merasa bahwa itu bukanlah tempat pendidikan yang terbaik. Tapi justru ketika Musa berada di padang gurun, dia belajar menjadi orang yang luar biasa, dan akhirnya Musa menjadi pemimpin yang dapat memimpin bangsa yang besar untuk kembali ke tanah perjanjian. Kiranya pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Kita serahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita sebagaimana dia boleh menolong Musa menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami puji nama-Mu karena pada saat ini kami boleh mendapatkan lagi kekuatan baru lewat pengalaman Nabi Musa, menolong kami untuk benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kami di bawah kendali Tuhan. Terima kasih dengan renungan ini Tuhan, dan terima kasih untuk hari yang baru. Kami mohon kiranya hari ini akan menjadi hari berkat, menjadi hari sukacita bagi kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar hari ini benar-benar kami dapat menghidupkan satu kehidupan yang mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, sempurnakan permohonan kami, jawablah sesuai kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.